semuanya. Kita dari Nona Manis Creative Planner. Jadi ada saya, Lele Laila, terus ada Afi, ada Tika, ada Livi. Sebenarnya kita berlima kalau owner. Nona Manis itu gerakan utamanya sebenarnya di wedding industry. Jadi waktu itu kita berempat, nih beneran kita berempat yang di sini, itu lagi kuliah bisnis di ITB, ambil master MBA. Terus abis itu kita berempat suka apa ya, kayak dekor-dekor kecil-kecil gitu ya. Tadinya tuh kita awalnya teman sekelas, awalnya tadinya enam orang gitu. Terus habis itu akhirnya perempuan-perempuan ini teman nongkrong, sebenarnya berawal dari nongkrong, tapi kita nongkrong aja ya, kayak kuliah terus ke kafe terus habis nongkrong kok nggak ngasilin apa-apa gitu. Dan waktu itu kita sebenarnya memang harus bisnis sebagai case-nya. Masing-masing dari kita sebenarnya secara pribadi punya bisnis masing-masing, tapi kita berenam nih harus bikin sesuatu nih gitu kan. Terus habis itu tapi apa ya yang mungkin modalnya dimiliki sama kita tapi bukan dalam bentuk berupa uang, tapi dalam bentuk berupa keahlian. Terus habis itu kita punya teman-teman yang saat itu pasti lagi nyiapin pernikahan. Nah, makanya akhirnya kita bikinlah Nona Manis Creative Planner. Nah, sebenarnya bergeraknya adalah di wedding decoration. Jadi, kayak kenapa namanya Creative Planner? Karena kita mau ini jadi lebar aja sih. Jadi bukan cuma dekorasi wedding aja, tapi juga bisa dekorasi buat kantor, bisa dekorasi buat acara-acara lain. Tapi core utama bisnisnya adalah di wedding industry sebenarnya. Tuh, jadi kayak ini semua dimulai dari teman nongkrong sebenarnya itu sampai akhirnya perjalanannya udah dari kapan kita ya? Dari Desember 2015 ya, 2015 Desember. Terus tadinya kita berenam, 6 orang, terus akhirnya perjalanan membuat dua orang lainnya memilih untuk mundur dari Nona Manis, tinggal kita berempat sama satu orang yang habis itu kita ajak buat join Nona Manis gitu. Yang itu sih lumayan sih, maksudnya walaupun aku terlalu manis, ini kan agak manis kan, jadi kayak oh ya udah kita manis-manis gitu, jadi kayak dan waktu itu kenapa namanya Nona Manis ya? Oh, waktu itu Lele yang bikin pertama mungkin mikirnya pengen nyari nama yang mudah diingat orang, ya kan Le, waktu itu. Iya, mudah diingat orang, terus kita perempuan semua, waktu itu benar-benar, sebenarnya dasarnya gara-gara kita perempuan semua sih, jadi kayak kita perempuan semua, terus paling identik pakai dipanggil Nona. Nah, terus karena kan maksudnya ketika lagi nyiapin pernikahan ada perubahan dari Nona ke Nyonya kan, tapi ketika lagi nyiapin pernikahan itu Nona manis banget gitu, Nona banget itu. Jadi habis itu ya terus kita agak pede, ya kita agak manis boleh lah ya, biar kayak jadi walaupun nggak manis, terus Nona manis membuat kita tuh jadi terlihat agak manis sih sebenarnya kalau lagi ngedekor. Ini Nona manis ya gitu. Sebenarnya kalau ditanya aslinya kenapa namanya Nona manis, soalnya dulu aku semua mantan pacarku manggil aku Non, jadi aku itu lebih tepat ya katanya. Sebenarnya itu kayak itu jawaban dari tadi muter-muter, jawabannya cuma nggak mau pacarku manggil gue Nona, jadi begitu namanya. Benar-benar. Waktu itu kita pernah bikin ada tugas dari salah satu mata kuliah untuk bikin company profile gitu, dimasukin ke YouTube. Terus kita karena Lele punya kenalan artis, akhirnya kita minta tolong, Dinda-nya mau bersedia, terus akhirnya kita bikin video sama dia, terus kita masukin YouTube. Itu sebenarnya awalnya dari tugas. Jadi cepet banget iya, tapi ada konsekuensinya juga sih. Cepet banget iya, ada konsekuensi. Salah satu konsekuensinya bahkan kita tadinya berenam, terus kita harus kehilangan satu partner yang habis itu memutuskan untuk cabut karena merasa ini terlalu cepat buat dia. Jadi kayak karena kan harus adaptasi kan. Karena bisnis itu kemudian memilih buat beradaptasi. Nanti mungkin Afi bisa jelasin pertumbuhan cepat secara keuangan dasarnya kayak gimana, terus habis itu Tika bisa jelasin operasionalnya kayak gimana. Karena kalau aku fokus di penjualan, jadi kayak oh ya udah di depan mata ada marketnya nih, kita gas terus aja. Nah, ini nih kayak jadi kayak gue sering kali, maksudnya ini kan bisnis perempuan semua kan, jadi kayak sering kali tuh kita bertengkar karena urusan itu tuh. Oke, gas semua aja, terus kayak abisnya sebelah sini kayak, tapi ini kita belum siap, jadi konsekuensinya banyak banget sih. Maksudnya kita mengakui bahwa dari 2015 ke 2016, terus habis itu ke 2017, kayak itu perkembangan Nona Manis paling cepat sih, 2016, 2017, 2018, dan makanya begitu pandemik sekarang, mungkin memang ada saatnya bisnis kemudian agak
hold, terus habis itu mengalami sesuatu yang penurunan gitu, tapi kenaikan sama penurunan itu konsekuensinya banyak banget sih. Tika, Maafi mungkin bisa jelasin sih konsekuensi itu. Gua kayak nanti soalnya kalau aku kayak lihatnya penjualan aja, penjualannya bagus gitu. Jadi memang di awal itu cerita dikit dulu waktu awal kita dimulai dari teman kita sendiri. Jadi kita jualan ke teman-teman kita sendiri yang waktu itu memang lagi zaman-zamannya mau lamaran, mau nikahan. Terus akhirnya dari situ menyebar kemana-mana. Nah akhirnya banyak permintaan yang tadinya kita belum pernah buat. Terus mereka bisa nggak bikinin aku akad nikah misalnya. Padahal kita belum pernah. Kita awalnya itu dari party planner yang cuma bridal shower, kita ngedekor table decor aja, terus lama-lama tolong dong akad nikah aku, tolong dong engagement. Nah, akhirnya kalau dari segi marketing, Lele pasti kan membuka semua peluang ya. Jadi kayak, ya udah kita terima, kita oke gitu. Padahal kita belum pernah. Jadi kita sama-sama challenge diri kita sendiri nih. Terus dari sisi operasional juga sebenarnya kita ya belum siap karena kita belum punya barang-barangnya satu, terus tukang-tukangnya juga belum ada. Jadi memang benar-benar waktu itu begitu ada project, kita dapetin modal dari DP-nya klien kita itu, terus kita belikan barang-barang, terus kita akhirnya mencari sumber daya gitu, jadi nyari orang-orang yang bisa bantu kita kayak floristnya, terus tukang-tukangnya, itu memang sambil berjalan, jadi memang kita waktu awal tuh agak-agak nekat sih awalnya gitu, tapi kita percaya kita bisa, jadinya kita punya kemampuan dan kita punya latar belakang yang memadai, jadi kita percaya diri untuk menjalankannya dan kita bisa tanggung jawab sama hal itu gitu. Kalau dari sisi operasionalnya gitu sih. Iya, jadi kalau misalnya dari sisi keuangan, kita itu sebenarnya bikin Nona Manis itu modalnya 0 rupiah sih sebenarnya, kalau boleh kita kasih tahu. Karena waktu itu kita itu manfaatin DP orang-orang kan, karena abis itu kita juga masih kuliah, ya udah deh awalnya masih beberapa tahun 2 tahun pertama tuh kita karena sambil kuliah kan kita nggak mungkin ngambil project yang gede-gede karena kita tahulah kapasitas kita juga seberapa. Terus habis itu dulu itu kita masih ngambil Jakarta Bandung. Jadi kalau misalnya ada project yang di Jakarta, ya udah kita PP deh bawa barang-barang sendiri. Pokoknya kita tuh waktu itu masih cewek-cewek semua intinya yang manjat kita. Sendiri loh dia PP. Iya. PP terus Jakarta Bandung, terus habis itu lama-lama pelan-pelan kita mau hire freelance pegawai, terus habis itu lama-lama freelance tukang. Jadi emang apa ya? Emang kita ngerasain dari nol banget sih. Jadi kita emang belum punya apa-apa dari yang awalnya cuma mungkin kertas-kertas, gunting-gunting, terus lama-lama punya backdrop, punya rangka besi, itu yang kita ngerasa, oh ternyata gini ya bisnis. Terus sekarang lagi ngalamin pandemi kayak gini, itu benar-benar, maksudnya dari sisi keuangan tuh maksudnya, wah bisa juga ya ternyata kayak gini nih kondisinya. Waktu itu rame-ramenya waktu itu kan kalau misalnya bulan orang nikah kan bulan Juli tuh, wah Juli yang satu weekend tuh bisa 5 nikahan ada kali ya, Le ya. Waktu itu tuh sampai kita barang-barang kita tuh gudang kita kosong, sampai kita harus nyari sewa barang-barang lagi dari luar itu. Iya, karena sofa kita habis, terus habis itu macam-macam deh. Jadi sebenarnya kita nih walaupun kita background-nya kita S1 macam-macam ya. Lele kan di kriminologi, aku di perencanaan wilayah dan kota, Afi di teknik lingkungan, kalau Livi di psikologi. Jadi memang kita background-nya beda-beda banget, tapi kita masuk MBA, di situ salah satu yang kita ambil di situ tuh memang jurusan MBA yang namanya Creative and Cultural Entrepreneurship. Jadi memang di situ diajarkan caranya design thinking gimana, terus diajarkan beberapa mata kuliah juga ada mata kuliah yang mengharuskan kita mengasah kemampuan desain gitu. Dan kita sendiri di masing-masing kita juga udah punya taste yang standar kita kurang lebih sama, jadinya kita nyambung di situ sih. Jadi kalau misalnya pun ada desain yang kitanya kurang pas juga kita bisa koreksi juga, walaupun kita nggak punya latar belakang desain gitu secara resmi gitu ya. Cuman mungkin nanti Della bisa jawab lebih lanjut yang bertanggung jawab di bagian desain Nona Manis. Jadi dia tadinya florist Nona Manis dari pertama kali kita mulai. Jadi dia perangkai bunga, terus habis itu dulu tuh kita, karena dulu awalnya kita berenam, terus
perjalanan bisnis membuat habis itu pasti nggak mungkin nggak ada kayak misalnya cabut atau misalnya ada slack gitu, pasti ada gitu yang harus dihadapin. Jadi akhirnya kita jadi cuma berempat. Nah terus habis itu kita ajak Della sebagai bagian dari sisi kreatif ya, karena maksudnya kita butuh orang yang latar belakangnya memang, kalau Della latar belakangnya kan memang dia di kuliahnya memang di interior kan, desain interior, dan dia perangkai bunga. Jadi kayak satu hal yang paling tepat adalah menjadikan dia bagian dari partner kita sih, karena meskipun masing-masing dari kita bener yang kata Tika tadi, waktu pas kita kumpul kita tuh karena sama-sama suka perintilan dekor itu, jadi kayak itu yang habis itu sebenarnya menyatukan kita waktu itu untuk berkumpul dan memikirkan untuk bikin dekorasi deh gitu. Nah jadi kayak sampai sekarang tesnya sebenarnya ya mungkin kita latar belakangnya nggak kreatif banget, tapi bahkan sebenarnya salah satu kunci yang akhirnya membuat jadi bisnis ini jadi berkembang adalah karena kemudian kita punya segi bisnis tapi juga punya segi kreatif. Karena kalau susah banget nih kalau cuman sisi kreatif doang tapi habis itu nggak ada sisi bisnisnya ya kan, karena biar gimana pun harus tetap ada sisi bisnisnya. Nah kadang-kadang misalnya kayak aku keluar sisi kreatifnya aja, kita bikin ini, terus nanti Afi sama Livia akan kayak nggak bisa kan, ini ada ininya. Nah jadi kayak enak meramu dua hal itu sebenarnya jadi cukup membuat ini jadi imbang sih, jadi menyenangkan sih. Kalau misalnya terlalu kreatif atau terlalu business minded, nah itu kayaknya akan timpang sebelah meskipun kita ngomongin tentang si creative planner ini gitu, karena biar gimana pun kan tetap aja yang namanya bisnis butuh operasional, butuh cost, butuh memperhitungkan hal-hal itu, dan butuh untuk melihat ke depannya forecast apakah bakal tetap bertahan atau enggak. Jadi kalau caranya kita itu sih pertama-tama kita harus menyamakan visi sama misi kita dulu ya. Jadi kayak harus sama tujuannya sama, goalnya sama. Kalau udah ketahuan itunya pas diskusi, jadi kita lebih kayak nyambung gitu ngobrolnya. Jadi kita harus punya satu tujuan yang sama dulu di awal, di akhirnya gimana gitu sih. Jadi ya berantem ya tetap berantem lah, nggak mungkin enggak nih cewek-cewek ini. Namanya perempuan semua kan ya. Iya, perempuan semua kerjaannya wah ribut sana sini udah gitu, nyinyir-nyinyiran juga ya udah, tapi ujung-ujungnya kan goalnya buat apa nih, buat Nona Manis, ya udah titiknya buat Nona Manis. Pernah deh. Sering gak sih? Sering sih, tapi maksudnya kayak giliran lagi argumen yang sampai otak tuh kayak mau udahan dulu kayak marahannya atau apanya gitu, selesain aja gitu. Jadi kayak udah deh, apa nggak usah dilanjutin aja ya. Apalagi kan cewek-cewek berlima, kadang ada sih, kadang misalnya satu masalah yang berantem tuh cuma berdua, yang tiganya tuh kayak nengahin, jadi moderatornya gitu. Ini maunya gimana gini, kita kayak bantuin nyari titik tengah. Jadi kayak nggak semuanya dalam satu masalah tuh lima-limanya tuh berantem sih, nggak pernah sih. Jadi biasanya paling cuma berdua doang gitu. Dan kita udah ngalamin kehilangan 2 kali kali ya. Jadi yang pertama kali waktu itu sama partner kita, terus dia bahkan dia core-nya Nona Manis, dia kreatifnya Nona Manis soalnya. Terus waktu pas dia kemudian memilih buat mengundurkan diri, itu kayak waktu itu titik yang paling krusialnya kalau maksudnya kita pribadi pasti paling krusialnya beda-beda sih, Budi. Maksudnya kita punya titik krusial beda-beda gitu. Aku waktu pas pertama kali kehilangan partner yang itu terus mikir kayak ini tuh sebenarnya dilanjutin nggak ya, tapi habis itu melihat bahwa masih ada Afi, masih ada Tika, masih ada Liv, terus kemudian Della datang membantu kita, terus habis itu sekarang kita punya banyak orang yang ibaratnya kayak menjadikan kita tempat bersandar hidupnya dia untuk mendapatkan pekerjaan, terus beraktualisasi di sini gitu. Dan itu kayak alasan yang akhirnya sampai saat ini, maksudnya aku pribadi kan sebenarnya punya pekerjaan lain yang mungkin kadang-kadang lebih menggiurkan hasilnya dibandingkan Nona Manis. Nah, tapi di titik itu kayaknya kita akhirnya tetap kita pribadi punya alasan masing-masing sih kenapa harus tetap ada di sini sih. Itu kayaknya secara pribadi, walaupun ya berantem tiap hari kali ya, tiap minggu. Apalagi kalau lagi deket-deket menstruasinya bareng-bareng semua. Oh, menstruasi bareng semua. Tergantung buat pihak ketiganya siapa dulu nih? Satunya lagi siapa?
Tapi gue selalu backup, Nah, kalau misalnya dari buat ke customer yang belum deal, itu Lele good cup-nya. Karena kan manis-manisnya dulu di awal kan, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh belain customer banget. Kalau aku belain customer banget, dan itu kita sadar penuh harus ada yang kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang misalnya kayak nggak bisa Kak gitu kan, Dela ngomong kayak nggak bisa nih, kok cuman segini harga, terus ya udah gue tetap akan belain customer gimana pun caranya gitu. Nah tapi kalaupun akhirnya kita tetap kayak mengarahkan dia buat misalnya, oh ini nggak bisa gini-gini, nah tapi di dalamnya sih pasti kita bertengkar dulu. Gue paling sering tuh berantem sama Dela sama operasional, itu kayak udah biasa banget ya. Untuk bertengkar kayak antara kayak marketing sama operasional tuh kayak paling sering bertengkar, kayak bukan sesuatu yang aneh aja sih. Jadi aku kayak lebih sering jadi bad cup. Dela juga bad cup. Nah, iya sih. Mbak coba dulu jadi klien Nona Manis, nanti biar lo tahu sisi lainnya Lele gimana. Ya bener. Gue kalau sama klien manis banget, ya Allah Tuhan, amit-amit jabang menit. Lele tuh persuasif banget soalnya. Kenapa? Jualan tuh Lele emang. Oh gitu. Yang paling banyak, maksudnya ngomongnya tuh manis gitu, itu Lele tuh. Apa kamu bilang apa? Lele tuh persuasif orangnya, bisa meyakinkan orang yang tadinya nggak mau jadi mau gitu kalau Lele. Kalau kita yang lain nggak ada yang bisa soalnya. Tadinya gue kalau sama orang mungkin gak manis sih, tapi kalau sama klien aku manis banget, kayak bener-bener kayak bisa Nona Manis, sampai bener-bener Nona Manis. ya bener-bener Nona Manis sama klien Nona Manis ya, karena kan tujuannya meyakinkan dia untuk kemudian percaya sama kita kan, percaya sama Nona Manis itu. Nah terus jadi kayaknya apalagi kayak aku udah sering deh sampai ibu-ibunya klien tuh calon mertua atau apa gitu kayak sayang banget sama gue, kayak alhamdulillah kamu baik banget. Kadang nanti di dalam ini juga maksudnya, tapi kita tulus banget buat, kita suka banget bantuin orang nikah tuh, kita salah satu hal yang kita sangat sukai, karena abis itu kita akan, maupun kita tiba-tiba di sana kayak ngomong wah gini-gini, tapi kita suka punya banyak sekali cerita-cerita lucu dari setiap klien yang mau nikah ini, kayak kita bisa jadi akrab sama Tika gitu, Dela bisa jadi akrab sama si klien ini karena abis itu kita jadi bagian dari hal penting dalam hidup dia. Itu yang menyenangkan. Dan emang kita rasanya terharu banget sih kalau misalnya kliennya itu bilang terima kasih udah bantuin kayak gitu, sampai kita juga beberapa kali dikirimin kayak kue ke kantor, ya ucapan terima kasih gitu-gitu. Kita juga senang banget sih. Jadi emang salah satunya kita juga bisa bertahan sampai sekarang karena kita menyukai pekerjaan kita ini sih. Jadinya mungkin itu salah satu motivasi kita untuk sampai sekarang masih ada sampai sekarang gitu. Waktu bulan Maret awal, pas pertama kali pandemik mulai, kita berlima sadar penuh bahwa hal yang terpenting kemudian adalah memberikan keleluasaan buat setiap kliennya, klien yang udah dealing untuk memutuskan dia akan tetap mengadakan acara atau enggak. Tapi secara bisnis tuh ada namanya integritas dan etika berbisnis. Nah, ketika itu kita bukan yang kayak, oke, ayo kita bikin nikahan aja, enggak. Tapi kita kayak, oke, boleh dipikirkan, mau tetap kemudian ada acara, atau kita memperkecilkan acara. Nah, terus kita berikan kesempatan penuh buat mereka misalnya ganti tanggal atau ganti scope acaranya jadi lebih kecil, tapi memang selalu ada hal keputusan-keputusan yang sifatnya sangat finansial dan operasional kayak DP tidak bisa balik. Nah, tapi kita memilih buat menjaga si integritas itu sih, bukan yang habis itu kayak komunikasinya jadi kayak it's okay buat nikah saat ini gitu, padahal nggak gitu kan. Maksudnya kayak padahal kita tahu bahwa menikah dengan ratusan orang berkumpul dalam satu tempat tuh nggak gitu, tapi kita kan nggak bisa juga maksa si kliennya mau kayak gimana. Nah terus kalau dari segi komunikasi secara marketingnya, jadi aku tidak memilih untuk kayak dengan jargon yang kayak it's okay new normal wedding dengan setengah dari kapasitas gedung, yang setengah kapasitasnya gedung aja 500 orang gitu. Ya itu nggak gitu kan. 500 orang berkumpul ya nggak gitu. Nah, jadi kayak akhirnya kita cukup strict buat menjaga itu sih, walaupun
pasti ada banyak konsekuensinya. Tapi kalau akhirnya mereka jadi menikah, Tika terus habis itu Della udah nyiapin beberapa hal yang harus jadi kuncian secara operasional dan secara manajerial di lapangan sih. Mungkin nanti Tika sama Della bisa jelasin. Jadi misalnya di desain juga kita bikin ada sign untuk tidak bersalaman, terus mengingatkan untuk berjaga jarak segala macam gitu-gitu. Terus untuk di operasional juga kayak penyemprotan desinfektan, terus protokol kesehatan untuk semua tukang yang kerja sama kita, untuk tim, tukang, florist, dan segala macam, semua juga diperhatikan dari mulai masker, facial, dan lain-lain gitu. Mungkin Katika bisa jelasin yang di inventory di bagian gudang, kita juga berkala melakukan penyemprotan desinfektan untuk barang-barang dekorasi kita supaya tetap lebih aman nyampe ke venue tempat kita ngedekor. Kita kan sama pegawai juga benar-benar deket ya. Jadi kalau ada yang ngerasa nggak enak badan atau dia sendiri khawatir dengan Kak, aku kayaknya agak nggak enak badan apa, itu pasti langsung kita alihin sama orang lain. Terus kita juga udah pernah rapid test untuk karyawan kita gitu. Jadi biar yakin gitu 100% kalau misalnya kita ini sekarang aman gitu. Walaupun ya kan kita nggak tahu ya, kita bisa jadi kenanya juga bukan waktu kita bekerja, cuman sekarang kita hati-hati di situ. Dan memang di awal pandemi itu waktu itu Lele juga pernah ngasih statement bahwa kita sekarang nggak nerima dulu. Waktu itu kita memang di awal-awal itu memang sama sekali nggak nerima ya Le ya. 3 bulan pertama itu, pokoknya di akhir Maret sampai akhir Juni baru kita nerima lagi gitu. Dan waktu itu kita udah masuk ke masa PSBB transisi kalau di sini. Nah, gitulah jadinya ya kita mengikuti keadaan aja sama mengikuti peraturan pemerintah sih. Kalau dekor sebenarnya lebih enak. Kalau kita kan punya WO sebenarnya kan. Maksudnya Nona Manis itu ada yang wedding organizer. Nah, itu kita lebih galak lagi karena kan kita harus maksudnya timnya Nona Manis harus bantuin acara dan di tempat. Nah, terus kita dari segi WO sama satu manajer WO-nya, terus kita beneran langsung ngomong bahwa kita nggak akan nerima wedding yang di atas 100 orang. Jadi maksimal banget tuh 100 itu udah maksimal banget. Itu pun dengan kapasitas gedung yang lumayan besar. Nah, tapi tetap aja maksudnya ternyata kayak maksudnya ya tetap sih di bisnis atau di dunia manapun pasti dalam satu industri pasti ada yang kemudian sangat menerapkan protokol atau sangat memutuskan untuk sesuai sama yang seharusnya, tapi banyak juga yang ternyata kayak oh my God, itu kan 300 orang gitu, atau kayak 500 orang, kita tetap melihat. Nah, itu yang bikin kita lumayan kecewa sih, karena akhirnya wedding ini jadi salah satu yang menambahkan kluster COVID-19 ini. Jadi kayak harusnya, padahal waktu itu kita sudah memutuskan buat kita nggak boleh deh jadi bagian yang menambahkan kluster itu gitu. Tapi ternyata banyak dari teman-teman di industri ini yang mereka masih menerima wedding besar itu, dan ya itu yang sepertinya perlu agak digalakan sih sekarang. Gimana Della? Lanjutin untuk protokol yang dilakukan tadi. Jadi sebenarnya udah kita akhirnya konsen aja sama tim kita sendiri supaya kalau kita ngejaga kan kita juga ngejaga klien kita juga. Jadi misalnya kayak jam dekor itu juga pasti taatin banget kebagiannya, karena sekarang kan kita dibatasin supaya di venue itu orang yang ada terbatas, misalnya nggak lebih dari 10 atau 8 orang gitu. Jadi ya kita bener-bener biasanya kita tambahin tim supaya jam dekornya bisa selesai lebih cepat juga. Jadi pas kita datang bener-bener cuma ada tim kita aja, jadi belum ada orang dari catering atau dari entertain dan lain-lain. Jadi emang lebih aman. Kemudian biasanya kita begitu semua dekorasi sudah naik, sudah jadi, sebelum clear area, biasanya kita semprot lagi desinfektan ke area-area dekorasi kita supaya nanti ya tamu-tamu yang datang, klien dan segala macam juga lebih aman juga gitu sih. Oke. Memperketat dari kita sendiri aja. Pertimbangannya adalah selain pertimbangan bisnis ya, pertimbangannya bahwa syarat untuk menerima laginya itu pun ada syaratnya. Jadi kita tahu nih ini wedding intimate wedding yang cuman 75 orang atau yang cuman 100 orang. Terus habis itu, dan kita harus nerima lagi karena pada akhirnya kita punya tanggung jawab untuk maksudnya ini bukan cuma tentang kita berlima, tapi tentang beberapa orang yang
kerja di Nona Manis. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan yang cukup sangat kita perhatikan buat oke nih kita maksudnya ya it's business ya kan. Terus habis itu ya kita tetap harus lanjut, tapi ya itu dengan catatan ya yang kita terima adalah si intimate wedding itu. Maksudnya Nona Manis akhirnya beneran mengeluarkan paket yang memang untuk nikahan kecil. Jadi nikahan dengan scoop yang intimate wedding sekali yang harganya pun sebenarnya jauh di bawah harganya Nona Manis gitu. Maksudnya kayak harganya ya harga buat intimate wedding. Nah, kita hanya fokus sama itu. Nah, jadi tapi ternyata selama new normal kan sebenarnya kalimat yang sangat membingungkan, ini normal atau nggak normal ya kan. Nah, terus kayak oke, terus orang merasa bahwa new normal, terus oke, kita bikin wedding gitu. Terus ya dan banyak peraturan di industri wedding yang ya nggak apa-apa lo bikin nikahan tapi kapasitasnya setengah dari gedung. Bayangin setengah dari gedung itu kalau gedungnya 1.000, orangnya ada 500 yang ngumpul gitu. Benar. Itu kan nggak masuk akal banget. Nah, itu yang habis itu kita nggak nerima gitu. Jadi ketika itu 500 orang, kita mungkin akan mempertanyakan lagi, ini yakin ya kamu mau habis itu mengadakan acara ini. Tapi kalau mereka yakin, yang habis itu baliknya lagi proteksinya, ya proteksi habis itu di lapangan yang Tika sama Adela harus lakuin. Jadi proteksinya buat kita sendiri. Tapi sebelum itu kita tetap ajak ngobrol buat bahwa tentang hal-hal yang mereka butuh pertimbangan. Cuman alhamdulillahnya kayaknya klien Nona Manis semuanya datang ke kita dengan semua pertimbangan itu kali ya. Kayak nggak ada yang nikahan yang mereka maksain buat nikahan besar sih. Nah, apalagi kalau sekarang kayaknya belum boleh menikah bikin acara. Jadi sebenarnya susahnya tuh bukan ketika ngomong sama kliennya, tapi susahnya adalah buat nerima kenyataan kalau ini harusnya kita bisa dapat lebih nih. Itu lebih susah loh. Jadi kayak ketika habis itu kayak kita sadar penuh, kayak misalnya Afi ngomong, Le, ini seriusan dia nggak mau lebih, nggak, dia mau nikahan kecil gitu. Jual nikahan gede sama jual nikahan kecil, kan habis itu yang kita dapetin juga beda. Ya kan, kayak jual nikahan gede tuh dia bisa dapat berapa puluh juta, kita jual nikahan kecil paling kita cuma dapat berapa belas, bahkan bisa di bawah daripada itu. Nah, itu kan sebenarnya lebih susah adalah mengontrol diri kita sebagai pengusaha buat mendapatkan lebih di saat ini ya kan. Nah, tapi kemudian kita sadar penuh kalau misalnya kayak kita ngajak kayak oke, it's okay kalau nikahan gini nanti kita bikinin ada protokol kesehatan, ada ininya gitu. Terus tetap 500 orang ya nggak bakal bisa. Tapi kalau misalnya dia mau begitu datang kayak, Kak, aku pengen cuma 100 orang tapi di satu tempat, tapi aku pengen manis banget, ya kita akan ngasih effort yang lebih banget buat kayak bantuin mereka buat biar hari pernikahannya tetap oke. Jadi sebenarnya bukan mengedukasi sih, ngajak ngobrol untuk itu tuh sebenarnya susahnya di dua belah pihak sih, susah di akunya dan susah juga di merekanya gitu. Maksudnya kayak pasti kita akan itu, tapi sebenarnya sejauh ini kayaknya lebih susah adalah bahwa kita memutuskan buat tidak nerima nikahan besar, itu kayaknya lebih susah secara keuangan. Kompromi yang terjadi pada akhirnya kalau itu nikahan kecil. Iya, benar-benar. Komprominya jadi gimana? Komprominya nggak apa-apa, rugi di kita. Jadi memang kita sekarang istilahnya kalau kita ngadain acara, kita ngedekor acara, mau acaranya besar, mau acaranya kecil, kurang lebih effortnya itu nggak beda jauh, Mbak. Jadi kayak tetap marketingnya tetap kerja kan 100%, terus habis itu operasionalnya di gudang juga tetap nyiapin barang. Nah, tukang-tukangnya juga, floristnya juga. Cuman kalau misalnya acaranya jadi kecil, ya kita semua tahu lah apa bedanya kalau kita beli barang dalam jumlah besar, kayak beli langsung banyak sama beli sedikit, sebenarnya kan akan lebih menguntungkan kalau beli banyak. Nah, sama sih sebenarnya dekor kan juga seperti itu. Jadi dulu mungkin kita bisa punya keuntungan dengan margin yang lebih besar, cuman karena acaranya sekarang kecil, jadi mau nggak mau margin kita juga jadi kecil gitu. Kalau sekarang sih kayak gitu. Cara desain sih jujur aja, kecil sebenarnya jadi bisa lebih detail sih sebenarnya desainnya. Oh, I see. Jadi justru malah kalau aku secara desainer aku lebih happy ngerjain yang kecil karena item-item desainnya, detail-detailnya bisa lebih banyak menonjol dan bisa lebih fokus bikinnya gitu. Karena itemnya sedikit kan. Kalau banyak kan mikirin yang sisi ini, sisi itu, bagian ini, bagian itu gitu. Tapi kalau dikit bisa lebih detail, bisa lebih kita bikin lebih original gitu desainnya. Yep. Jadi sebenarnya kalau untuk para orang yang mau wedding di luar sana, inilah saatnya sebenarnya akan dapetin desain-desain yang lebih oke.
dekorasi yang lebih oke ketika habis itu acaranya fokus di satu tempat ya kan, fokus di satu tempat, terus hanya memanfaatkan satu tempat itu dengan isinya keluarga berkumpul. Nah, di saat itu sebenarnya desain-desain lebih oke. Walaupun kalau buat dari sisi finansial, dari sisi Avi, ya nggak lebih oke. buat sisi bisnis kata Avi kayak ini nggak lebih oke ya kan, tapi kemudian kita balik apa yang kemudian jadi goal kita pas lagi di pandemi ini sih. Bertahan dengan sadar penuh bahwa kita rugi, lebih baik daripada kemudian kita pada akhirnya memaksakan sesuatu tapi mencoba buat untung, tapi pada akhirnya kita membohongi diri kita masing-masing untuk menjual sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita jual saat ini. Kalau dari finance-nya itu sebenarnya kalau misalnya wedding besar itu terkadang nih kita juga misalnya targetnya profitnya sekian %. Nah, sebenarnya kita bisa juga sering banget sih kalau itu kurang dari yang kita targetin, karena misalnya kita harusnya cuma seberapa, habis itu dari kitanya kayaknya kurang oke nih, kalau misalnya segini kita tambahin lagi, pokoknya di luar ekspektasi itu bikin pusing juga, karena kan kita udah punya target sendiri kan, dengan nominal segitu, targetnya berapa sih. Nah, itu pertama pas weddingnya masih besar. Terus pas wedding yang sekarang kecil, itu lebih tantangannya kita mau memanfaatkan barang-barang kita yang udah ada. Gimana caranya kita jangan beli barang baru, karena sebenarnya inventaris kita tuh satu udah banyak banget. List barang-barang itu pakai ini aja, jangan beli lagi. Kalau misalnya emang pun beli lagi, ya udah bunga asli aja. Karena emang bunga kita kan juga terbatas kan, dan warna-warnanya juga terbatas. Itu apa ya, kayak Dela mungkin juga pusing juga kali ya, dibilangin jangan beli barang baru, jangan beli ini. Itu sih. Kreativitas aku lebih terarah. Iya, jadi lebih mentok nih, barangnya cuma itu aja, mau diapain sih sama kita, biar tetap jadi looks-nya yang beda, tetap klien suka, jangan, karena kita kan emang template-nya, kita nggak ada template, template backdrop desain seperti apa, kita nggak ada, jadi kita benar-benar made by order dari customer tuh pengennya itu kayak gimana, makanya yang bikin kita tiap ada klien masuk, gali lagi, tiap ada masuk, Dela pusing lagi. Soalnya beda-beda desainnya, jadi tiap orang yang mau nikah terus desainnya beda-beda. Tapi ya itu yang kata Afi bilang, kayak sekarang pemasukan pasti sangat jatuhnya jadi sangat minim, tapi yang akhirnya kita tahan adalah pengeluaran sih. Jadi kayak oke pemasukan minim yang ditahan, pengeluaran kayak sekarang mau ngeluarin Rp1 aja tuh Afi dipikirin udah kayak apaan tahu dia mikirnya. Mau ngeluarin Rp1 kayak pertimbangannya sekarang jauh lebih banyak daripada sebelum pandemi ini ya, karena kalau pada akhirnya kita bertahan sampai tahun 2020 ini, itu kita udah menang dengan itu sih, nggak usah perlu mendulang untung yang sangat banyak sebenarnya saat ini. Kalau nikahan sendiri di sini yang belum nikah cuman aku, Dela sama Tika. Yang belum nikah cuman aku, Dela sama Tika, dan kayaknya itu bisa dijawab sama Tika, tapi aku bakal jawab plan sih bahwa sekarang kita fokus bukan hanya ngomongin wedding, karena kita tahu ini salah satu yang sangat berdampak. Jadi kita buka lagi bisnis model kanvas kita lihat apa yang bisa kita jual selain dekoran wedding. Nah, yang sekarang paling dekat sedang kita lakukan adalah kemudian new product development sih, bahwa kita harus mendevelop produk baru yang habis itu tidak akan mengkhianati integritas kita untuk kayak tidak peduli sama pandemi ini. Jadi kita sekarang lagi fokus new product development, mungkin bulan depan akan keluar kayak dekor, tapi kayak buat misalnya kayak kamu sekarang lagi Zoom, terus habis itu di belakang kayak udah ada dekoran perintil-perintilan yang habis itu kita siapin sesuai zodiak atau sesuai karakter gitu. Jadi kayak kita menyiapkan itu yang bisa dekat sekali dipakai sama saat ini sekarang tanpa perlu keluar rumah. Kalau misalnya aku, ya waktu itu kan kebetulan nikahnya di Menara Mandiri di Sudirman kan, dan waktu itu Nona Mans itu baru join sebagai vendor di sana, karena di sana kan emang harus rekanan vendor dekorasinya. Nah, aku kan orang Minang, terus habis itu ya pengen dong dekorasinya ada bagonjong-bagonjongnya, tapi nggak mau yang bener-bener Minang, yang kayak, tahu kan kalau nikahan orang Padang tuh yang emas-emas, akhirnya aku minta lah ke Del, aku mau nikahan
pakai suntiang, tapi nggak pakai baju kurung. Jadi aku pakainya kebaya, bawahnya songket. Tapi aku pengen dekorasinya itu ada bagonjong, cuma nggak mau bagonjong yang kayak orang Minang kayak gitu. Nah, Dela pusing kan, Dela pusing kan. Ya udah, akhirnya dibikinlah gimana caranya di belakangnya itu tetap ada bagonjong Minang, tapi dekorasinya modern. Dan akhirnya dekorasi aku itu dipakai lagi sama ada nikahan orang lagi ya waktu itu. Udah dipakai beberapa kali sih Ya, pernah konsepnya. Mungkin orang yang lihat, wah ini Padang nih, tapi tetap tapi nggak tradisional banget, tetap nggak masih enak lah dilihat, nggak yang heboh banget, karena aku nggak suka yang terlalu terlalu gold gitu, nggak suka. Ya pasti kita kan pemilik Nona Manis, pasti setiap dari kita, Tika juga nanti nikah pengen jadi Pasti trendsetter. punya. Iya, pasti punya buat kayak jadi trendsetter. Tunggu aja sampai gua nikah, Dela gua rempesinnya total banget ya kan. Gak bisa jadi pasti lagi tren. Ini pasti bakal ada tren baru gitu. Jadi kondisi saat ini kita bisa terus mencintai seseorang tanpa perlu kemudian membuatnya jadi heboh dan kemudian jadi melupakan kesehatan. Jadi buat kalian yang mau nikah, kita Nona Manis akan sangat membantu kalian dengan berbagai cara biar tetap sederhana tapi intimate, dan jangan khawatir, itu akan tetap jadi satu hal yang bisa lo kenang. Jadi kayak kita akan bantuin setiap hal buat dengan cara sesederhana mungkin tapi semanis mungkin. Itu kalau misalnya buat kalian yang habis itu mau nikahan, jadi jangan khawatir untuk kemudian ragu nih nikahan 10 orang kira-kira bakal bagus nggak ya di foto. Tetap bagus di foto, tenang aja gitu. Tetap banyak hal yang bisa kita pikirkan secara dekorasi, secara organizer, tapi jangan sampai juga keinginan kita untuk menikah kemudian membuat setiap dari diri kita dan keluarga kita kemudian jadi berdampak buruk di tengah pandemik ini. Jadi pikirkanlah buat membuat ini jadi seintimate mungkin dan sesederhana mungkin, karena Nona Manis bakal bantuin kalian dengan semaksimal mungkin meskipun sesederhana acaranya. Jangan lupa kita mau ada new product development, jadi buat kalian yang habis itu setiap Zoom, belakang Zoom-nya agak berantakan, akan kita rapikan sudut rumah kalian. Jadi kali ini kita akan fokus ngerapiin sudut rumah juga sih, untuk kemudian jadi bagian dari product development Nona Manis.